warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kepercayaan untuk jadi panelis Lifetime Achievement untuk Pak Sadali. Seperti saya pernah bilang pada diskusi buku Sadali pada berapa hari yang lalu ya, minggu lalu, sebenarnya cukup terlambat kita memberikan penghargaan pada Sadali, terutama bagi kami dari institusi pendidikan Islam. Sejak awal tahun 70-an itu Pak Sadali sudah menyadari pentingnya merelasikan Islam dan kebudayaan. Jika saja pikiran itu dikembangkan, kita bicarakan misalnya, bahkan di UIN kami tidak membicarakan itu, maka sebenarnya peristiwa 10 tahun terakhir ada pelarangan, ada wacana haramnya melukis misalnya, haramnya bermusik di 10 tahun terakhir, paling tidak di kota Bandung, itu sebenarnya bisa jadi tidak terjadi. Karena memang itu sudah harusnya matang pada tahun 2000-an jika gagasan Sadali di tahun 1970-an itu dikembangkan dan dibicarakan ulang. Tahun 2000-an publik kita misalnya masih membicarakan halal atau tidak halal, apa haramnya melukis melukis figur atau posisi melukis di dunia Islam. Sadali sudah membicarakan jauh sebelum itu dan dia tidak menggunakan istilah halal atau haram, tapi menggunakan istilah ibadah mahdhah atau ibadah muamalah. Itu tentu keberanian yang luar biasa. Dan menariknya tidak ada perdebatan, semuanya menerimanya. Jadi jalan yang cukup cerdik yang dilakukan oleh Sadali, tidak membicarakan posisi nilai apakah halal atau haram, tetapi ini ibadah, tapi bukan ibadah inti, tapi ibadah muamalah. Seperti kita bernegara boleh menggunakan konsep sekular misalnya, maka berkesenian juga boleh menggunakan konsep yang di luar yang tidak lahir dari budaya Islam. Nah, jika saja itu dibicarakan sejak awal tahun 70 atau 80 dibicarakan, situasi kebudayaan saya kira akan lebih baik. Karena setahu saya pembicaraan Islam dan kebudayaan jarang dimunculkan. Tokoh-tokoh yang kemudian membicarakan Islam dan kebudayaan kita bisa sebut misalnya almarhum Abdul Hadi WM, kemudian almarhum Kunto Wijoyo. Abdul Hadi lebih banyak membicarakan kebudayaan dalam arti sastra, tapi tidak dalam seni rupa. Karena kebetulan disertasi beliau tentang Hamzah Fansuri. Kemudian di dunia sastra juga Kunto Wijoyo membicarakan sastra transendental, sastra profetik ya di tepatnya. Itu juga masih di dunia sastra. Tapi yang membicarakan Islam dan seni rupa itu hampir hampir tidak ada. Nah, karena itu ketika saya diminta untuk jadi panelis ini, hal terutama yang membuat saya menarik adalah keberanian Pak Sadali untuk membuat manifesto, sejenis manifesto kayak gitu, bahwa melukis atau seni rupa itu bagian dari kebudayaan Islam, bahkan lebih dari itu bagian dari ibadah muamalah. Apalagi dari sisi karyanya, walaupun saya tidak berhak membicarakan itu karena bukan ahli seni rupa, tapi kalau kita lihat secara sepintas, kalaupun beliau membicarakan seni rupa berbasiskan nafas Islam, kaligrafi tidak begitu dominan. Ada sisi yang lain. Jadi satu sisi tahun 60-an muncul kecenderungan kaligrafi yang dominan, sisi lain juga mungkin di dunia seni rupa Indonesia muncul kecenderungan abstrak. Pak Sadali menggabungkan keduanya, tetap abstrak, tetap juga kaligrafi, tapi tidak memihak, tidak ekstrim pada kaligrafi dan tidak ekstrim pada abstrak. Titik tengah yang bagi saya luar biasa, yang kemudian Pak Yusdoni menyebutnya sebagai modernitas, spiritualitas yang modern kata Yusdiono, atau modern yang spiritualitas. Itu kira-kira yang menjadi bahan, menjadi pertimbangan bagi saya sebagai salah satu panelis. Tentu nanti malam mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa datang, karena
keseluruhan panelis akan datang. Hal-hal itu patut kita munculkan ulang spirit dari Pak Ahmad Sadari pada saat saya kira keriuhan pada 10 tahun terakhir tentang halal tidaknya berkesenian di negeri ini masih tetap akan muncul, dan Pak Sadari memberikan anak tangga bagi pembicaraan yang lebih baik. Terima kasih.